Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joni Ramses Simanjuntak, SPD MSI, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga di Kabupaten Labuan Batu Utara. Saya akan mencoba memaparkan tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme sebagai tugas yang diberikan Bapak Fasilitator Bapak Afri Yandra SH.MH, yaitu pelatihan kepemimpinan administrator PK Angkatan 3 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi tahun 2024. Fenomena globalisasi berpengaruh kepada pergeseran atau perubahan tata nilai sikap dan perilaku pada semua aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Perubahan yang positif dapat menetapkan nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan mengembangkan kehidupan nasional yang lebih berkualitas. Tuntutan dan aspirasi masyarakat terakomodasi secara positif disertai upaya pengembangan, peningkatan, penjabaran, permasyarakatan dalam implementasi Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Adapun perubahan yang negatif harus dideteksi dengan waspadai sejak dini serta melakukan aksi pencegahan sebagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap negara dan kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemimpin merupakan penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan nasional bagi bangsa Indonesia. Yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpinan nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional dilandasi nilai-nilai filsafat Pancasila. Kepemimpinan nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan hasil dapat dirasakan oleh warga, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan nasional tersebut memerlukan satu sistem manajemen nasional atau Sismanas untuk menjalankan mekanisme siklus penyelenggaraan negara dan dapat menggerakkan seluruh tatanan untuk mengantisipasi perubahan dan mendukung keberlangsungan kehidupan nasional. Kepemimpinan nasional membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi bangsa, serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lain dalam hal hidup bersama yang bermanfaat. Kepemimpinan nasional harus dapat mengawal Sismanas dan strategi implementasi reformasi birokrasi dalam rambu-rambu good government, yaitu membangun kepercayaan bangsa, membangun komitmen atau partisipasi, mengubah pola pikir budaya dan nilai-nilai kerja, memastikan keberlangsungan berjalannya sistem, mengantisipasi terjadinya perubahan. Kepemimpinan nasional mendorong berfungsi manajemen dan kelembagaan pemerintah, pembangunan pendidikan, pembangunan hukum, dan aparatur terbentuk, mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dalam rangka pembangunan nasional. Kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme merupakan dua pilar penting dalam membangun bangsa Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Bicara tentang hakiki berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga hal-hal dengan upaya memahami hakiki Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila memiliki keluasan arti filosofi, maka dari dua pengertian pokok tersebut dapat diberi arti yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian leluhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kepemimpinan secara hierarkiah berasal dari kata pemimpin. Kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin yang tidak mudah dan tidak setiap orang mempunyai kesamaan dalam menjalankan kepemimpinan. Beberapa pendapat para ahli tentang kepemimpinan mengandung pengertian dan makna yang sama. Dalam rangka menjalankan tugas kewajiban seorang pemimpin harus dapat menjaga kewibawaan, lebih-lebih dalam kemerdekaan dan pembangunan.
Berhasil dalam pembangunan nasional tergantung peran aktif rakyat Indonesia dengan sikap mental tekad, semangat, ketaatan, disiplin nasional, dan menjalankan tugas kewajibannya. Dengan demikian, perlu dikembangkan motivasi membangun di kalangan masyarakat luas dan motivasi pengembangan pengabdian pada unsur kepemimpinan. Norma-norma yang tercakup dalam Pancasila sekaligus merupakan sistem nilai yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara, khususnya para pemimpin kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan yang selalu mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Bagi suatu organisasi apapun, baik itu negara, politik, partai politik, LSM, Ormas, OKP, dan lain-lainnya, ingin memperoleh kemajuan dan bidang usaha, maka kepemimpinan yang baik adalah mutlak dibutuhkan bagi organisasi, terutama keahlian dalam bidang tersebut. Suatu organisasi dalam mencapai tujuan, maka seorang pemimpin harus dapat mengelola dan mengarahkan elemen-elemen yang ada secara baik dan teratur. Seorang pemimpin dapat menciptakan suatu kerjasama yang harmonis antara pemimpin dan bawahan. Arti kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang membawa masyarakat dalam kesadaran masyarakat, bermasyarakat, berbangsa dan berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, atau secara singkat dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang hakikat. Makna dengan mencari atau menyatakan apa hakikat, seri, esensi, atau inti segala sesuatu, maka jawaban yang didapat berupa sebenarnya, hakiki, menurut buku Sunoto 1995. Hal ini diperkuat Norso menurut buku 2009A yang menyatakan nilai filsafat merupakan derajat tinggi pemikiran untuk menemukan hakikat kebenaran filsafat. Dapat dilihat dalam dua aspek sebagai metode pandangan menurut buku Poswodo 1994. Cara berpikir dan analisa untuk menjabarkan ideologi Pancasila sebagai pandangan filsafat menunjukkan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi ideologi Pancasila. Saat ini, nilai Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Semangat juang itu bukan saja untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Demikianlah pemaparan saya tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga.